Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya RS Syarifah Ni'ah dengan Ibu Nuririah dan Ibu Fitria Zahroh Rahmayanti. Kali ini kita akan menyampaikan tugas yang diberikan dari Bapak Dr. Sulis Rahmawanto MSI. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah memberikan tugas ini, karena tanpa adanya tugas ini, insya Allah kita entah kapan akan tamat dalam membuka buku pedoman penulisan tesis ini. Oke, baru kemarin siang, Sabtu siang, sekitar jam 2:30 beliau menyampaikan tugas ini, dan siang ini, di Ahad ini, insya Allah kami akan menyampaikan tugas tentang bedah buku pedoman penulisan tesis. Sangat luar biasa sekali, satu hari bisa selesai tamat membaca buku pedoman penulisan tesis. Ini luar biasa, harus ada sering-sering tugas seperti ini mungkin ya. Oke, Bapak Dr. Sulis Rahmawanto karena sangat sayang ya kepada kami ya, sehingga ingin memastikan sendiri bahwa semua mahasiswanya telah selesai membuka dan membaca hingga di halaman terakhir, gitu. Memastikan seberapa pemahaman yang kami dapatkan setelah membuka buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pasca Sarjana IAINU Kebumen, ya. Karena ini buku pedoman penulisan tesis memang biasanya ada kebijakan selingkung ya, jadi mungkin agak berbeda. Mungkin ada beberapa perbedaan dengan di tempat yang lain seperti itu. Baik, kemarin tadi malam ya, kemarin sore menjelang malam, saya membuka judul dan daftar isinya. Jadi baru daftar isi kemarin menjelang maghrib saya membuka, itu ternyata di dalamnya ada 8 bab. Ya, ada 8 bab, di mana bab yang pertama isinya tentang pendahuluan, pendahuluannya tentang latar belakang, pengertian apa sih tesis itu gitu. Kemudian fungsi, tujuan, terus apa itu dosen pembimbing tesis dan dosen penguji tesis, seperti itu. Bab kedua itu tentang prosedur dan persyaratan mengikuti seminar dan sidang tesis. Bab ketiga tentang jadi memang betul ya, kita disuruh membaca ini agar kita mengetahui bagaimana sih cara mengajukan proposal tesis gitu. Kemudian proposal tesis isinya apa aja gitu. Persyaratannya untuk mengajukan tesis bagaimana, prosedurnya bagaimana, nanti ujiannya mau bagaimana, itu ada di bab 2. Kemudian di bab ketiga tentang teknis penulisan tesis dan prosedur penyerahan tesis. Yang keempat itu tentang isi tesis, tentang pelaporan hasil penelitian. Di dalamnya ada isi tesis dan penjelasan isi tesis. Di bab 5 ada teknik acuan dan pengutipan dalam penulisan tesis. Di bab yang ke-6 ada penggunaan EYD. Penggunaan EYD ini setelah saya baca di dalamnya mengacunya kepada EYD yang keluaran tahun 2010 ya. Ya, jadi saya oh, mungkin siapa tahu ada perbedaan dengan EYD yang terbaru. Saya belum 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 membuka yang terbaru, EYD yang terbaru. Ya, hanya selintas saya nanti ketika membahas tentang di bab 6 ini saya sampaikan. Kemudian di bab yang ketujuh ada format tesis, ya, bagaimana format tesis baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Di sini ada yang format
penelitian kepustakaannya juga ya. Oke. Di bab 8 itu di penutup itu isi kesimpulan dan saran gitu. Nah, eh, tesis ya. Dari tadi ngomong tesis, tesis apa sih itu tesis? Nah ya gitu ya. Kalau kita dulu kan di S1 itu adanya skripsi ya. Skripsi itu kan di S1 gitu. Nah, ini tesis itu sama seperti skripsi. Jadi tesis itu karya karya ilmiah tapi produknya mahasiswa program yang S2 seperti itu. Nah, ini berisi hasil penelitian yang menyeluruh yang disusun secara sistematis, objektif, metodis, dan mandiri berdasarkan ketentuan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, dikatakan sebagai tesis jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai nilai manfaat yang tinggi ya untuk semua elemen. Nah, eh, dalam tesis itu juga menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya. Seperti itu. Nah, fungsi buku pedoman ini ya yang saya baca ini acuan sih, acuan buat tidak hanya kita sebagai mahasiswa, tetapi sebagai dosen pembimbing juga mengacunya ke sini gitu, penguji, pengelola gitu. Karena Pak, tadi saya katakan makanya, misalnya Pak doktornya itu mengampu ada di beberapa tempat pasca sarjana, kemungkinan tempat pasca sarjana yang berbeda itu mempunyai kebijakan selingkuh yang berbeda ya, ini bisa jadi ajuan oleh beliau juga. Kalau di sini seperti ini, seperti itu. Nah, ini sangat komplit sih ya buku ini. Jadi sangat bermanfaat sekali buat apalagi kita yang masih nol gitu ya tentang dunia pertasisan apa sih itu gitu. Gitu. Nah, kemudian kenapa sih kita mahasiswa S2 kok disuruh nulis tesis gitu ini ya. Nah, itu untuk menilai kemampuannya kita sebagai mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah atas topik yang dipilihnya sendiri gitu ya, sesuai dengan bakat, minat gitu ya, kemampuan gitu. Kemudian dari tesis itu juga menilai keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode penelitian secara benar gitu. Kemudian menilai kemampuan menular mengikuti logika ilmiah, menilai kemampuan mengembangkan pengetahuan secara inovatif dan produktif gitu. Nah, ya, mahasiswa itu harus mampu mentaati norma-norma akademik. Jadi dalam tesis itu tidak sembarang ya, tidak sembarang, tidak sembarang membuat seperti itu. Harus asli original bikinan kita sendiri, harus terpadu, maksudnya harus matching gitu ya, harus matching dengan apa yang sudah kita pelajari gitu, dengan semua mata kuliah yang sudah kita pelajari, entah itu tentang TKM-nya kah, atau tentang manajemen SDM-nya, atau tentang manajemen kepemimpinan, dan lain-lain yang sudah kita pelajari kemarin, seperti itu. Kemudian kedalamannya itu akan terlihat seberapa seberapa dalam kita menguasai topik yang kita usung itu. Kemudian yang keempat, pemanfaatan. Nah, apakah tesis yang kita buat itu memberikan manfaat kepada banyak banyak pihak, banyak elemen seperti itu. Nah, dalam bab 2 itu setelah saya baca itu topik tesis yang diajukan mahasiswa itu harus memenuhi syarat, ada syarat-syaratnya ternyata. Nah, yaitu harus aktual, original, inovatif gitu ya. Kemudian memakai pendekatan inter atau multidisipliner dalam memecahkan masalah. Menggambarkan penerapan teori dalam memecahkan masalah. Atau yang keempat, memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Kemudian juga jangan lupa harus relevan dengan substansi keilmuan yang dipilih. Kalau kita tentang manajemen pendidikan, ya yang dibahas tentang manajemen pendidikan. Tidak mungkin kita membahas tentang manajemen perusahaan misalnya. Enggak. Dan itu bukan duplikasi ya atau plagiasi dengan yang sudah ada sebelumnya. Kalau sama persis malah tidak diperbolehkan. Kalau memang mengambil karya yang mirip untuk diambil referensi atau sebagai apa sih namanya? Nanti ada ya di halaman yang selanjutnya sebagai acuan gitu ya, sebagai pembeda juga dengan ini ada loh yang membahas tentang semisal ini dulu, tetapi materinya berbeda gitu. Jadi bedanya di sini. Kalau saya sekarang di sebelah sininya seperti itu. Kemudian, nah ini kalau masih baru tahap proposal tesis, ya itu baik kuantitatif maupun kualitatif itu baru sampai dengan bab 3 metodologi penelitian. Dan ini strukturnya seperti ini ya. Kalau kuantitatif itu kan penelitiannya berupa survei, ekspos, fakto atau eksperimen gitu ya. Disajikan dengan lugas dan objektif gitu. Nah ini ya, jadi di pendahuluan cukup latar, rumus, tujuan dan manfaat. Di bab yang kedua itu ada deskripsi teorinya ya, klaim teorinya ngambil punya siapa nih, menunjangnya yang mana gitu. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, skema klaim teori, dan hipotesis penelitian. Nah, cukup sampai bab 3 ini aja. Kalau untuk proposal gitu ya. Nah, di bab 3 atau metode penelitian ini itu ada dijelaskan harus ada jenis penelitiannya apa, tempat dan waktunya di mana, populasi atau sampelnya. Karena ini kuantitatif ya. Jadi ada populasi atau sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik dan instrumen pengumpulan datanya bagaimana, validitas dan reliabilitas instrumennya bagaimana, analisis datanya juga seperti apa gitu. Nah, ini kalau untuk kualitatif, kalau tadi yang kuantitatif itu mungkin berupa eksperimen kayak gitu, kalau yang kualitatif ini lebih kepada hmm, fenomenologi gitu ya. Ya, fenomenologi apa yang ada di situ eh, atau studi kasus. Misalnya ada sebuah sekolah kok prestasinya bagus sekali gitu. Kita studi kasus di situ seperti itu. Itu berarti kualitatif, gitu ya. Nah, bersifat deskriptif dan analisisnya yang digunakan pendekatannya induktif untuk menemukan konsep, teori atau bahkan filosofi yang berbasis pada data ya, atau grounded on data. Nah, ini strukturnya. Kalau masih baru tahap proposal hanya sampai bab 3 saja. Ini jadi cukup agak berbeda tadi ya. Strukturnya agak berbeda dengan yang kuantitatif seperti itu. Ini kalau yang kualitatif di bab landasan teorinya hanya dua, deskripsi teori. Nah, ini kajian hasil penelitian yang relevan. Jadi yang mirip-mirip itu justru ditampilkan dan bedanya di mana seperti itu. Nah, ini di buku ini semua diterangkan ya, mulai dari syarat ujian, seminar proposal. Kemarin mata kuliah di metodologi penelitian nilainya harus B minimal ya, dapat persetujuan untuk mengikuti ujian sempro, daftar ujian seminar proposal ke bagian administrasi ya. Nah, ujiannya terdiri dari penelaah 1 dan 2. Revisi proposal dulu sesuai saran dari penelaah, kemudian revisi proposalnya diberi waktu hanya 15 hari paling lambat, terus dapat persetujuan,
setelah ada persetujuan dari penelaah 1 dan 2, nanti mahasiswa kan kita akan mendapatkan dosen pembimbing, ya. Iya, dan dosen pembimbing ini kita nggak bisa pilih dari pihak kampus yang memilihkan berdasarkan usulan mahasiswa memang, ya. Mungkin disesuaikan, oh kamu mungkin kita mengambilnya tentang apa nih, tentang manajemen perubahan kah, manajemen SDM kah, kemudian mungkin juga ya ada pertimbangan geografisnya gitu ya. Oh dosen itu mungkin domisilinya dekat, terus dia juga sesuai itu, dia mungkin ahli dalam hal manajemen perubahan atau dalam hal manajemen SDM gitu. Jadi itu seperti itu pertimbangannya. Jadi kapasitasnya, keilmuannya, kompetensinya, geografisnya dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau ini syarat ujian tesis. Kalau tadi syarat ujian sempronya, ini syarat ujian tesisnya. Kalau untuk tesis nanti itu kita harus sudah lulus semua mata kuliah selain tesis. Nah, sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Nanti naskahnya dibuat rangkap 2. Nah, perlu diingat kalau naskah tesis ini juga harus bebas plagiasi yang dibuktikan dengan lolos uji cek plagiasi dengan tingkat minimal 30%. Kemudian telah melunasi semua persyaratan administrasi yang ditentukan akademik. Lulus seminar ujian proposal tesis dengan nilai minimal B. Nah, ini unsur-unsur pelaksanaan sidang tesis. Ya, sidang tesis itu dilakukan sesuai dengan kalender pendidikan, sesuai dengan jamnya, waktunya ya, sesuai dengan waktunya. Kalau mereka membuat jadwal misalnya kan sekian di bulan ini ada itu seperti itu ya. Kemudian pelaksana ujiannya itu ada 3, ketua, sekretaris, dan 2 orang penguji. Semua penguji berhak untuk menguji mahasiswa dalam mempertahankan tesisnya. Nah ini, jika ada pelanggaran haki, itu penguji berhak membatalkan hasil ujian. Jadi ketika ternyata memang diteliti dulu, ini kok sama persis dengan punya seseorang yang sudah beri ISBN misalnya itu ya, atau apa gitu, sudah tercantum dalam jurnal mana-mana, itu nggak boleh, dianulir lagi, dibatalkan seperti itu. Hasil ujiannya juga dibatalkan. Kemudian nanti ketika sudah selesai ujian, revisi hasil tesis maksimal 1 bulan, hanya 1 bulan. Maka kita tidak boleh ayem-ayem sudah selesai ujian terus kita nanti itu sempatnya saja, tidak boleh. Nah, jika melanggar batas revisi, maka harus ikut ujian ulang. Nah, ini. Jadi bukan meneruskan revisi, tetapi harus ikut ujian ulang. Nah, ini tata tertib ujian tesis juga sudah disampaikan komplit di sini. Ya, mulai dari tim pengujinya memakai baju yang bagaimana, pesertanya juga memakai baju yang bagaimana, peserta datang harus 30 menit sebelum mulai ya pembukaan, selama ujian kita dilarang menghidupkan HP gitu ya. Hmm, gitu. Kemudian dalam menjawab pertanyaan, pernyataan, sanggahan, dan kritik dari para penguji, peserta tidak memberi pernyataan bersandar pada jawaban dosen pembimbing. Ya, jadi semua harus ada, bukan katanya Pak Dokter ini, katanya pembimbing saya, bukan begitu. Itu kayaknya nggak ilmiah banget gitu deh ya kalau ngomongnya kayak gitu ya. Itu harus berdasarkan apa, buku apa, dalam buku apa sih, halaman berapa misalnya. Seperti itu. Jadi harus betul-betul ilmiah seperti itu. Tidak boleh meninggalkan ruang sidang tanpa izin. Seperti itu. Tata tertib ujian tesis. Nah,
Kemudian untuk penulisan tesis dan prosedur penyerahan tesisnya dicetak dalam bentuk buku berukuran setengah A4 atau A5, di print model booklet ya. Kertas yang digunakan putih HVS 70 gram berukuran A5. Ya, jumlahnya kalau tesis ya 200 halaman. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Nah, untuk aturan kepenulisan ini yang luar biasa panjang ya. Itu semuanya diterangkan dengan detail sekali di bab 3. Ada yang marginnya batas atas, bawah, apa, bottom up, left, right-nya 2 cm. Kemudian pakai hurufnya Times New Roman ya, TNR. Ukuran fontnya 12. Hurufnya huruf tebal ya atau bold itu digunakan untuk judul bab, subbab, anak subbab, tabel, gambar, dan lampiran. Untuk huruf miring atau italiknya dapat dipakai untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya untuk istilah atau kata dalam bahasa asing atau kata yang ingin ditekankan seperti itu. Boleh menggunakan italik. Kemudian spasinya harus 1,5 kecuali judul ya. Daftar isi, keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel diketik 1 spasi, kurang huruf S. Nah, penulisan abstrak juga jaraknya hanya 1 spasi. Ini standar sih ya. Kalau abstrak itu memang lebih spasinya lebih kecil, lebih sempit lagi. Kemudian jarak spasi sumber referensi dalam daftar pustaka 1 spasi, kecuali jarak spasi antara sumber pustaka. Nah, ini untuk aturan penulisan ya. Cukup standar sih ini. Bukan cukup lagi ya, standar lah, standar seperti yang lain ya. Kalau seperti awal alinea diketik 5 ketukan dari batas kiri gitu kan. Bidang pengetikannya ya, jika ada judul itu diberi 1 ketikan kosong gitu-gitu ya. Judul bab diketik 1 spasi, huruf kapital semua tanpa tulis bawah atau titik di akhir judul, di tengah dan diketik bold. Nomor bab, angka Romawi, judul bab terpisah dengan angka Romawi. Tiap bab baru di halaman baru. Nanti ada contohnya. Ada contoh-contohnya nanti saya share. Untuk aturan penulisan nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk prosedur penyerahan tesis, kalau tesisnya sudah disetujui nih ya, itu dapat di ISBN-kan. Nah, tetapi proses penerbitan ISBN ini boleh dengan 2 cara, boleh dilakukan sendiri, boleh difasilitasi atau via kampus pasca sarjana IAIN Kebumen ya, tapi dengan biaya penerbitan dari mahasiswa. Jadi di luar. Tesis yang sudah ber-ISBN dicetak 4 eksemplar ya. Diserahkan kepada perpustakaan, kemudian perpustakaan pusat, perpustakaan pasca sarjana, kemudian pembimbing, kemudian oleh kita, buat kita 1. Nah, di samping itu juga kita wajib menyerahkan tesis soft file yang berupa soft filenya ya, yang PDF itu di PDF kan, masukkan ke dalam CD. Nah, tahu ini, kalau CD itu kan sebenarnya aturan dulu ya di awal-awal ya. Mungkin sekarang bisa hanya link saja, mungkin siapa tahu besok kita tanyakan ini. Ya, kemudian wajib menyerahkan dengan format tulisan artikel jurnal nasional dalam CD dalam bentuk soft file Word. Jadi ada 2 file, yang satu PDF, yang satu Word. Kalau yang Word itu nanti untuk kepentingan penerbitan jurnal nasional. Seperti itu. Nah, dalam bab 4 itu, pelaporan hasil penelitian tesisnya
isi tesis itu dibagi menjadi 3 bagian kan. Bagian bagian awal. Bagian awal itu yang ini yang kayak sampul, judul, nota dinas pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan orisinal, moto persembahan. Abstraknya ada 2, Indonesia dan Inggris atau Arab. Pedoman translator, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah ya. Ini jika ada ya. Grafik juga jika ada, gambar kemungkinan ada ya. Ini apa? Ini nanti semua ada contohnya di terakhir aja ya, di akhir aja ya. Jadi ketika saya membaca sampai selesai komplit banget di sini ada semua. Jadi kalau nanti kita sampai menanyakan sesuatu yang ada di buku ini berarti ketahuan banget kalau kita belum baca gitu. Nah ya, kemudian yang kedua itu bagian intinya ada pendahuluan, landasan teori, metode, penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis. Nah, dalam bab 1 pendahuluan, ini adalah latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Saya kira sama sih ya, nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin oleh Pak Dokter siapa ya sebelum mata kuliah Pak Muhyiddin ya, Pak Muhyiddin, Pak Dokter Muhyiddin. Yang perlu diingat adalah adanya kesinkronan ya antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian gitu. Latar belakang pun begitu otomatis ya. Mulai dari umum kemudian mengerucut mengerucut sampai pada rumusan masalah yang hendak kita bidik atau yang hendak kita angkat seperti itu. Selanjutnya untuk bab kedua landasan teori. Di sini kita mencantumkan ada grand teorinya mengambil punya siapa seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dalam sumber pustaka yang kita ambil itu minimal ada 5 jurnal internasional dan 5 buku asing. Ini yang harus kita waspadai. Jadi tidak asal ambil. Kalau di sini dituliskan berjumlah 50 referensi, kemarin Pak Dokter Muhyiddin memberikannya itu 60 referensi. Tapi itu bukan berupa buku semua ya. Boleh berupa e-book, artikel jurnal, proceeding, review, tesis, dan sejenisnya. Seperti itu. Kemudian penelitiannya yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis dan mensintesis yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam tesis ini bercerita tentang ini, tesis ini sudah ini bercerita tentang ini, yang ini menyampaikan tentang ini. Nah, yang mirip dengan punya kita, kemudian nanti bisa ada terlihat perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian skema grand teori, kerangka pikir dalam penelitian kualitatif itu berisi gambaran logis dan rasional tentang variabel penelitian dan hubungan antar variabel tersebut. Nah, setelah itu hipotesis penelitiannya jangan lupa itu harus muncul seperti itu ya kan kalau hipotesis itu ada 2 ya, hipotesis nol sama hipotesis kerja gitu kan.
Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Kalau hipotesis kerja itu yang menyatakan hipotesis yang menduga itu ada hubungan antar variabel seperti itu. Nah, di bab ketiga metodologi penelitian ini kalau untuk proposal cukup sampai bab 3 ya. Itu menentukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Tentukan dulu mau ambil yang mana, kuantitatif atau kualitatif. Tapi untuk kemarin saran dari Pak Dokter Widin dikatakan bahwa eh, eh, untuk kita mahasiswa S2 itu lebih cocoknya yang kualitatif karena waktunya yang sangat terbatas. Kalau kuantitatif itu membutuhkan waktu yang eh, lama seperti itu. Nah, metode kuantitatif itu kan metode survei, eksperimen, korelasi, ex post facto ya. Karena eksperimen itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kalau kualitatif itu kan hanya eh, studi kasus gitu sih ya. Atau mencari sesuatu yang sedang fenomenal. Apa sih mahasiswa itu dikatakan bagus, bagus apanya, sebelah mananya gitu. Itu di, dipelajari seperti itu. Untuk bisa diambil manfaatnya bagi yang lain agar bisa ditiru. Seperti itu. Jangan lupa dan teorinya ditentukan. Mau ngambil menggunakan tokoh yang mana. Seperti itu. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah populasi dan sampel. Jadi kalau populasi dan sampel itu digunakan dalam penelitian yang kuantitatif. Apa sih populasi? Ada ya seperti pelajaran sains gitu ya, ada populasi ya. Tapi kalau dalam dunia penelitian, populasi itu adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran studi tadi. Ya, jadi semua kalau populasi penelitian berarti semua subjek penelitian gitu. Nah, sampel itu bagian dari populasi, sebagiannya yang akan kita teliti nih gitu kan, atau wakil populasi yang diteliti. Nah, teknik pengambilan sampel ini sendiri ada dua ya, ada probability sampling sama non-probability sampling. Nah, kalau pada probability sampling itu tiap individu mempunyai kesempatan yang sama jadi sampel. Kalau di non-probability itu tidak sama. Ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhannya lah, kebutuhan si peneliti itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif itu seringnya sih kalau yang kuantitatif itu menggunakannya yang probability sampling gitu. Tapi kalau teknik sampelnya eh, tapi ya. Nah, teknik sampelnya itu ada banyak ya, ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling ya. Nah, tapi biasanya seringnya sih random sampling gitu. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu ada istilah subjek penelitian gitu kan, informan penelitian. Nah, sampel data itu dipilih secara proporsif dan bersifat snowball sampling. Terus teknik pengumpulan datanya bagaimana? Teknik pengumpulan data sih bisa memilih ya, mau pakai observasi kah, wawancara mendalam kah, studi dokumentasi kah, ya, questionnaire mungkin, angket, tes itu ya. Karena kan banyak tidak harus berupa kertas yang diisi, enggak sih ya. Kita bikin kuesioner memakai Google Google Form bisa ya.
atau pakai yang lainnya. Kemudian validitas dan reliabilitas ini untuk penelitian kuantitatif ya. Nah, kalau untuk yang kualitatif itu uji keabsahan data. Nah, nah, peneliti dalam melakukan uji validitas itu bisa menggunakan korelasi biserial. Korelasi point biserial juga bisa, atau korelasi produk ya. Ini disesuaikan dengan bentuk skor butirnya, mau dikotomi atau politomi gitu. Demikian pula dengan perhitungan koefisien reliabilitas menggunakan KR20 apa pakai alpha Cronbach gitu ya. Jadi memang kayak 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 ada ini aplikasi apa ya. Itu. Saya sih sempat punya aplikasinya tapi enggak pernah memakai karena jarang melakukan penelitian ya kalau untuk saya. Saya kan paling memakainya buatnya PTK atau best practice gitu. Yang simpel-simpel ketika pengajaran aja. Kemudian penelitian kualitatif teknik uji keabsahan data itu dapat dilakukan dengan triangulasi ya, atau perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, diskusi teman sejawat bisa, member cek bisa, seperti itu. Mana suka aja, yang lebih cocoknya yang mana. Nah, kemudian ketika menganalisis data, apalagi yang penelitian pendekatan kualitatif, ya itu bisa memakai analisis data dengan statistik deskriptif atau bisa juga yang inferensial seperti itu. Nah, statistik deskriptif itu untuk mendeskripsikan data variabel penelitian antara lain dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, deskriptif frekuensi, rata-rata, median, modus, standar deviasi gitu ya, serta visualisasi data berupa tabel dan grafik. Kalau yang diferensial, siapa inferensial, inferensial, galvok nih dengan diferensial. Ya, inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, kemudian jika penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dalam proses analisis data dapat menggunakan salah satu dari model-model analisis data kualitatif. Jadi bisa pakai modelnya Mills-Haberman ya, tentang reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, atau yang lain. Nah, nanti pada bab 4, ini berarti sudah tesis ya, bukan proposal lagi, karena sudah di bab 4. Poin-poin yang harus ada dalam bab 4 itu yang pertama adalah deskripsi tentang gambaran umum lokasi penelitian dulu. Gambaran umumnya ya, mungkin ada sedikit sejarah ya di situ ya mungkin ya. Ya, gambaran umumnya aja dulu lokasinya. Ada di mana, fasilitasnya apa, seperti itu. Cara pasnya bagaimana gitu. Atau SDM-nya bagaimana. Kemudian bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan perspektif berbagai teori dan kajian penelitian yang relevan yang telah dibahas pada bab 2 dari tesis. Ya, harus relevan. Nggak boleh kalau misalnya antara rumusan masalah dengan yang ada di bab 2 kemudian di bagian landasan teori kemudian di sini hasil penelitian dan pembahasannya harus sinkron. Jadi kalau memang ada 3 masalah yang diangkat ya 3 terus intent apa konsisten, tiga masalah seperti itu. Kemudian kesimpulan, kalau saya dulu di sebelah itu menggunakannya simpulan dan saran ya, atau saran dan kesimpulan dan rekomendasi, ada yang seperti itu ya, sama aja sih ya ini intinya ya. Yang penting isinya ada kesimpulannya, kemudian ada juga sarannya. Kesimpulan itu ya ini hasil dari uji hipotesis ya. Ingat yang namanya saja kesimpulan ya nggak panjang-panjang ya. Yang namanya simpulan ya pendek, esensial gitu kan. Pernyataannya juga kualitatif gitu. Nah, saran
ditujukan di berbagai pihak yang terkait. Jadi tidak hanya untuk sekolah saja, atau siswanya saja, atau gurunya saja, menyeluruh. Bahkan untuk peneliti yang akan datang, yang mungkin akan mengambil tema yang mirip dengan kita, itu bisa. Atau untuk stakeholder-nya juga bisa. Seperti itu. Nah, di bagian akhir tesis itu harus ada daftar pustaka, daftar lampiran, sama riwayat hidup ya. Riwayat hidupnya nih riwayat hidup si penulis tesisnya gitu. Nah, daftar pustaka ini juga harus komplit ya. Boleh tadi sudah saya sampaikan ya. Boleh buku, jurnal, tesis, laporan ya. Boleh. Daftar lampirannya juga ini harus dibuat ya. Semua yang kita lakukan yang ada dokumennya kita lampirkan seperti itu. Mau kuis, instrumen kuesionernya, hasil kuesionernya bagaimana, terus perhitungan uji validitasnya, reliabilitasnya gitu ya. Ini misalnya yang kuantitatif loh ya. Kemudian ke surat izin penelitian, lampiran penelitian kualitatif ya. Ini ada yang belum saya edit ini. Ini nanti saya hapus. Ada kisi-kisi instrumen, pedoman wawancara, pedoman observasi, gitu ya, pedoman dokumentasi. Kemudian ada transkrip hasil wawancara dan lain sebagainya. Bahkan jika kita menggunakan rekaman juga rekamannya perlu kita jadikan teks gitu ya. Gitu. Jadi eh, nanti akan ketahuan pada misalnya detik kesekian si yang diobservasi mengatakan apa gitu. Seperti yang disebutkan oleh guru pada hari ini, jam ini. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai data yang otentik seperti itu. Kemudian setelah itu juga riwayat hidup jangan lupa ya. Jadi tidak hanya identitas diri, tetapi di situ ada riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan ya, mungkin pengalaman mungkin, maybe ya, atau apa saja yang sudah diraih, yang sudah dibuat gitu ya, boleh selengkap-lengkapnya. Karya ilmiah yang sudah pernah dibuat gitu juga boleh kan. Kemudian yang di bab kelima dalam buku ini itu menceritakan tentang bagaimana teknik membuat acuan, membuat kutipan. Bagaimana cara mengutip dalam penulisan tesis. Itu ada di sini caranya. Jadi kutipan itu apa sih? Kutipan itu cara pengambilan informasi, data atau pendapat yang didokumentasikan dalam sebuah karya ilmiah. Nah, semua kutipan itu baik langsung maupun tidak langsung itu harus diberi catatan kaki, ada footnote-nya. Seperti itu. Dan kalau kelompoknya kita Cilacap sih kalau membuat tugas makalah itu sudah terbiasa ya menggunakan yang ada footnote-nya. Jadi insya Allah paham gitu. Nah, ada dua macam ya kutipan ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi ya contoh dari kutipan langsung seperti ini ya. Memakai tanda titik, kemudian setelah titik selesai baru kemudian diberi catatan kaki. Angka ya, biasanya angka nanti kalau mau enggak lah ya, nggak usah ya. Eh, sudah bisa semua lah insya Allah. Misalnya kita buka Word-nya, itu bisa kita menuliskan di mana sih yang ketika kita menuliskan footnote ya, insert footnote di sini angka, nanti di halaman itu yang paling bawah muncul penjelasannya gitu. Nah, untuk kutipan tidak langsung contohnya ini ada tiga cara, apa dua cara ya. Contohnya, Abdillah melacak kesadaran Islam tentang lingkungan dalam Al-Quran. Ini salah tulisnya. Lingkungan, bukan lingkungan. Ya, itu.
Atau yang tidak disebutkan nama penulisnya bisa jadi. Contohnya, di Indonesia kesadaran akan pentingnya pelestarian alam disadari tidak hanya oleh birokrat dan sarjana umum, tapi juga oleh sarjana agama misalnya ya. Nah, kutipan ini kemudian diakhiri dengan pencantuman catatan kaki seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya kita mau mengutip ayat suci Al-Quran, bagaimana? Nah, ini bisa terjemahan, bisa dengan ayat dikutip disertakan secara utuh dan ditulis dalam bahasa aslinya. Tetapi kemarin jika saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Dr. Muhyiddin, untuk kutipan-kutipan seperlunya saja, jangan semuanya mengutip. Kalau terlalu banyak kutipan, nanti takutnya tidak akan mencapai yang 30% itu. 30% eh, apa ya? Plagiasi ya. Iya, karena terkena terkena plagiasi nih semuanya motif. Iya kan? Kalau ayat Quran dengan artinya ini nanti pasti muncul muncul merah gitu, plagiasi gitu. Seperlunya saja. Jadi kalau kalimat diambil yang intinya saja ambil. Kemudian bagaimana cara penulisan catatan kaki. Nah, ini untuk tulisan catatan kaki ya misalnya ya. Nanti akan terlihat di bawah di satu halaman Word misalnya ya. Ketika kita menuliskan ini footnote nomor 1 gitu ya. Nanti di hal paling bawah sendiri nomor 6 misalnya ya. Kita mengutip ayat Quran. Nanti akan tertulis nih Departemen Agama gitu. Akan kelihatan motifnya dari mana seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya lagi. Nah, ini untuk buku dengan 3 pengarang ya. Nah, Zaki adalah dan kawan-kawan gitu. Kalau sumbernya majalah bagaimana? Nah, ini Naim. Judulnya yang dikutip, mengapa orang Minang merantau. Nah, jadi judulnya yang ditulis, judul dari tulisan kita yang ada di majalah itu. Terus majalahnya majalah apa? Tempo 31 Januari 2006. Jurnal pun begitu, nama, judul jurnal, di mana dia ya dalam Ulumul Quran, terbitan atau edisi 5 gitu kan. Nomor 5 sampai 6 gitu. Desember 94 halaman 70 misalnya. Atau jurnal online ya. Ya sama. Nama, judulnya, kemudian jurnalnya, produknya siapa ya, International Journal ICIS ya. Belum satu misalnya. Kalau surat kabar pun juga begitu. Nama, jangan lupa, pertama selalu nama, kemudian judulnya, terus dalam artikel Kompas, koran apa, tanggalnya berapa, halaman berapa. Itu. Kalau misalnya sumber skripsi sama ya, nama, judul skripsinya apa gitu ya. Sumber kutipan dari hadis juga dituliskan, hadis apa, nomor berapa, halaman berapa gitu. Selanjutnya ini tentang penomoran ya. Penomoran, ada penomoran berurutan pada setiap bab, nomor urut diangkat sedikit ya, dimulai 5 ketukan dari garis margin biasa sebelah kiri tanpa huruf dan titik ya. Nah, sekarang sudah tidak ada istilah ibid, objit, lokcit gitu ya. Dulu kan ya kalau ketika saya dulu S1 itu masih ada istilah ibid, objit, lokcit misalnya yang berulang seperti ya. Misalnya Asyumardi Azra gitu. Ini di yang halaman yang selanjutnya lagi sama, hanya beda halaman misalnya.
itu sudah tidak berlaku, jadi tidak menggunakan objek, tetapi kita ambil sebagian nama dan sebagian judulnya. Azra, the origin of Islamic reformist, poin, titik, koma, halaman berapa. Seperti itu. Nah, ini untuk penulisan daftar pustaka, juga begitu ya. Ada tuliskan nama pengarang, judul karangan, dan data tentang penerbitannya. Di tempat, penerbit, tahun, gitu. Nah, ini standar sih kalau ini ya. Sesuai ABCD-nya diperhatikan, namanya gitu ya. Standar. Terus kalau ada nama pengarang yang sama bagaimana ya. Tidak boleh mencantumkan sumber referensi yang tidak pernah dibaca dan tidak boleh mencantumkan gelar. Kalau mencantumkan gelar panjang kali ya. Satu orang kadang gelarnya juga panjang. Nah, kemudian nah ini yang penggunaan EYD yang kampus IAIN Kebumen masih menggunakan EYD tahun 2010. Jadi ini tentang penggunaan huruf kapital ya. Tapi ini masih menggunakan EYD yang 2010 ya. Yang saya pahami, yang saya sempat baca itu di tentang penulisan angka itu. Ya, yang agak berbeda dengan EYD yang sekarang. Jadi nanti ini perlu saya tanyakan dengan Pak Dokter memakai EYD yang manakah, tetap yang ada di buku acuan ini atau di EYD yang tertinggi. EYD 5 tidak salah. Ini masih tentang penggunaan huruf kapital ya. Kemudian ada lagi pemakaian huruf miring atau italic ya atau kursif. Nah, itu. Jadi kalau yang istilah ad hoc, ad al gitu, in situ itu sih masih sama ya, standar gitu. Dari dulu sampai sekarang masih banyak bertahan, masih ejaannya bertahan kayak gitu-gitu aja ya. Dalam banyak bahasa dipakai sebetulnya ini. Nah, tetapan dan perubahan yang tidak diketahui dalam matematika, contoh n, i, titik ya, nama kapal, KRI, macam itu seperti itu. Ini ada semua. Jadi besok ketika mengalami kebingungan, kita bisa membuka lagi materinya, materi ini ya. Nah, ini penulisan penulisan angka, kalau di EYD yang 5 ini tanda titiknya nggak ada ini. Jadi ini perlu saya tanyakan besok. Kalau 10.000 itu 10000004 langsung nggak ada titik. Ini perbedaannya. Kalau ini saya ya apa namanya, saya hanya menyampaikan membedah apa yang ada di buku ini ya. Kalau di buku ini memakai 2010 ya pakailah itu dulu gitu. Kalau EYD 5 tahun berapa sih kemarin itu keluarnya ya, 2021 atau 2022 lu. Saya juga lupa. Yang tahu ingatnya hanya EYD 5 aja yang terakhir itu. Nah ya. Kemudian kata depan dan awalan, penggunaan kata depan di dan awalan di perlu dapat perhatian khusus ya, karena sering ditemukan kejanggalan dalam penggunaannya. Nah, ini. Nah, ini untuk format tesis ya. Format tesis. Kalau tadi kan format proposal. Proposal itu kan hanya sampai bertiga. Nah, kalau yang ini format tesis untuk yang kuantitatif, ini sama sih dengan halaman yang di halaman 6 tadi. Kan bab 1 sampai bab 3 sama. Nah, hanya ditambahi karena ini sudah tesis bukan proposal lagi, maka ditambahi bab 4, 5 dan kelampiran serta daftar riwayat hidupnya. Nah, ini daftar pustakanya belum saya turunkan. Nah, ini yang kualitatifnya juga nah ini perbedaannya dengan yang tadi itu di landasan teorinya ya. Nah, ini
Nah, nah ini landasan teorinya ada 4 kalau yang kuantitatif. Deskripsi teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kemudian ada grand teori dan hipotesis penelitian. Kalau di kualitatif, nah, ini landasan teori cukup banyak deskripsi teori dengan kajian hasil penelitian yang relevan. Itu seperti itu. Ini perbedaannya ya. Ya. Jadi kalau yang di halaman 7 itu tadi format eh, untuk yang seminar proposal itu itu hanya sampai bab 3. Kalau yang ini yang di halaman 49 itu sudah sampai bab 5 penutup ya, bab 4, bab 5 daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup. Seperti itu. Wah, ini ya. Oke, kita cek bersama lampiran-lampirannya ya. Nanti dulu. Kita cek. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, ini ini lampiran satunya, cetro welo-welo ya. Maksudnya sangat jelas sekali panduannya. Jadi kita nggak mungkin akan tanya detail. Oh ini gimana? Nah ini sudah ada detail sekali di sini. Ukuran fontnya berapa, cara pengaturannya berapa, antar antar penulisannya seberapa spasi, itu sudah ada pengaturannya semuanya. Dilihat di sini. Dan di sini juga tuh ada contoh halaman nota dinas pembimbing, juga ada lembar pengesahan SC sudah ada contohnya, pernyataan original juga sudah ada contohnya, moto, nah bagaimana cara penulisannya itu ada, halaman persembahan, abstrak. Jadi kalau mau melihat contoh abstrak seperti apa, seperti ini. Ini spasinya 1 ya, kalau abstrak ya, khusus ya. Ini, nah ini pedoman translatornya. Ini harus disampaikan, dilampirkan, harus ada seperti itu. Ini sudah ada semua panduannya. Nah, ini ada halaman kata pengantar. Jadi contohnya juga sudah ada. Ini daftar isinya. Cara penulisannya seperti ini sudah diajari. Gampang sekali. Ya. Nah, ini daftar tabel seperti apa? Nah, seperti ini. Daftar tabel, kemudian daftar gambar, mungkin ada gambar-gambarnya ya. Kemudian ada daftar lampiran. Nah, ini pedoman penulisan skripsi. Nah, daftar istilah juga ada. Ini tabel lagi penyajian hasil penelitian. Contoh penyajian hasil penelitian ya dalam bentuk gambar ini. Kemudian ada riwayat hidupnya kita. Nah, ini formatnya sudah ada, contohnya sudah ada, gampang pakai banget. Kita tinggal edit-edit. Nah, ini untuk penilaian, format penilaian ujian tesis besok seperti ini. Jadi aduh tuh ya. A itu jika nilainya 91 sampai 100. Nah, itu kita pesan yang itu aja ya nilainya besok kita. Pak Dokter. Nah, itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan nilai A. Amin. Yap, sudah semua. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, ini nggak bisa deh. Lupa saya. Ini untuk teman-teman ada yang kesulitan, oh, bukan, tapi nggak apa-apa. Misalnya
Misalnya kita akan membuat apa tadi ya? Misalnya kita akan membuat insert. Nah, ini. Nah, ini insert footnote. Ada di reference, ini insert footnote misalnya. Misalnya di sini kita insert footnote. Nah, ini dua. Di sini sudah tertulis dua. Nah, di bawahnya ini sudah. Nah, kita tinggal nulis di sini. Nah, yang nulisnya tadi yang itu. Misalnya Jumardi misalnya. Jumardi Ezra misalnya. Ya, kemudian judulnya apa gitu kan. Terus di mana, di koran kah, di itu kah, seperti itu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Hmm, gampang dan insya Allah kita semua bisa mempraktekkan dan semua bisa lancar membuat tesisnya. Dan saya beserta teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kamsahamnida. Thank you very much. Dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.